Jangan berinvestasi di saham properti kalau misalnya kalian nggak tahu tentang makro sektor properti. Apakah properti boom bakalan terjadi atau malah properti crash yang seharusnya bakalan terjadi? Dan terakhir, kalian harus bisa jawab apakah saat ini adalah timing yang tepat untuk berinvestasi di saham sektor properti. Nah, kebetulan aku udah research jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Semua itu bakalan aku share di video ini secara gratis ke kalian. Oleh karena itu tonton terus video ini sampai habis dan jangan skip ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh ke videonya, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Di tahun 2020, saham yang ramai diperbicarakan adalah saham di sektor kesehatan. Ya jelas, karena pada saat itu sedang awalnya merebaknya pandemi. Kalian masih ingat kan gimana gila-gilaan naiknya saham sektor kesehatan dan farmasi, yaitu contohnya KF dan Inaf pada waktu itu. Kemudian di tahun 2021, saham yang hype-hype pada waktu itu ya kurang lebih sama di sektor farmasi dan kesehatan dan juga beberapa sektor komoditas contohnya kayak Antam pada saat itu. Kalian masih ingat kan? Bahkan juga ada saham sektor perbankan di saat itu yang hype-hype-nya di 2021 yaitu BRIS. Di saat merger-mergernya beberapa bank syariah besar di Indonesia. Kemudian di tahun 2022 baru belakangan ini saham yang manggung adalah saham di sektor batubara dan energi lainnya. Sekarang yang ditunggu-tunggu dan ditanyakan oleh banyak investor adalah kapan sektor properti bakalan manggung kayak misalnya batubara beberapa belakangan ini. Mumpung sekarang sektor properti belum naik-naiknya, belum diapresiasi, lebih baik kalian research dulu, kalian cari pengetahuan dulu tentang sektor properti, tentang makronya khususnya. Apakah saat ini udah timing yang tepat untuk berinvestasi di sektor properti? Jangan ketika nanti sektor properti udah hype-hype-nya, udah naik-naiknya dari segi harga sahamnya, baru kalian mulai bingung dan mulai ikut-ikutan. Yaitu nanti kalian bakalan take profitnya sedikit atau bahkan udah beli di pucuk. Nah, harapan aku dari video ini semoga bisa ngasih insight ke kalian buat tahu kapan sih timing yang tepat untuk beli saham di sektor properti. Nah, perlu aku kasih tahu dulu, di video ini mengandung data-data ilmiah, fakta-fakta yang aku dapatkan secara gratisan, sehingga ada beberapa keterbatasan untuk menggapai data. Dan ini termasuk video yang cukup rumit dari beberapa video yang aku produksi selama ini karena mengandung banyak data dan fakta. Semoga bermanfaat dan semoga nggak membingungkan buat kalian. Kencangkan sabuk pengaman kalian, tonton terus video ini sampai habis. Ayo kita ke pembahasannya. Kenalin teman-teman, aku Habibi. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian dulu tentang yang namanya indeks properti. Intinya adalah ini merupakan gambaran indeks perusahaan-perusahaan properti terbuka yang ada Bursa Efek Indonesia, bagaimana kinerja sahamnya. Dan kalian bisa lihat sejak tahun 2010 itu naik terus sampai 2015-an. Kemudian 2015 sampai akhir 2019 itu kurang lebih stagnan, naik turun untuk kinerja sahamnya. Dan jatuh seperti biasa di saat pandemi. Dan untuk sekarang ini indeks properti itu ya naik tapi nggak begitu signifikan dan belum kembali ke harga di sebelum 2020. Itu dulu yang perlu kita pahami bagaimana kinerja sahamnya. Nanti bakal kita bahas bagaimana commodity boom, housing crash, apakah saat ini udah timing untuk beli saham properti. Kita bakalan kupas tuntas di sini dan mungkin ini adalah video yang lumayan rumit di antara video-video yang aku buat lainnya sejauh ini. Yang pertama, untuk memastikan apakah bakalan terjadi housing crash, kemudian juga apakah saat ini adalah saat yang pas untuk membeli saham-saham properti, kita pastikan dulu untuk supply dan demand-nya. Bagaimana dengan supply dari properti atau real estate itu dan bagaimana dengan demand permintaan konsumen akan properti. Yang pertama kita bahas dari sisi supply dulu. Aku bakal ngasih tahu kalian suatu indeks yang disebut sebagai indeks supply property. Ini mengukur seberapa banyak supply properti yang ada di pasar Indonesia. Dan aku sebut di sini nggak anomali, kenapa kayak gitu? Ini buktinya. Dari grafik ini kalian bisa lihat bahwa untuk pertumbuhan supply properti sejak kuartal 1 2019 sampai kuartal 3 2021, data terakhir yang bisa aku dapatkan, itu bisa dilihat bahwa growth-nya yang garis warna merah itu nggak naik signifikan kecuali di kuartal 3. Ini menunjukkan secara sekilas, walaupun sebenarnya kita harus melihat time frame yang lebih jauh lagi, mungkin sejak 2013 kalau misalnya ada datanya, karena memang susah untuk mendapatkan data itu kecuali kita manual. Dan kalian bisa lihat di sini bahwa kenaikannya itu nggak terlalu signifikan dan kurang lebih konstan-konstan aja untuk garis yang warna merah itu, yang menunjukkan perubahan kuartal per kuartalnya. Selain indeks supply properti, ada yang namanya indeks harga properti. Ini menunjukkan bagaimana tingkat harga secara keseluruhan di Indonesia untuk properti. Dan aku sebut juga nggak anomali. Kalian bisa lihat di sini dari data yang aku dapatkan sejak tahun 2019 di bulan Juli sampai dengan di Februari 2022. Kalian bisa lihat di sini bahwa untuk indeks harga properti itu naiknya ya konstan. Memang di Indonesia itu
harga properti selalu naik tahun per tahunnya. Memang untuk pasar properti Indonesia itu plusnya di situ karena untuk harga properti itu selalu konstan naik tahun per tahunnya. Nah, untuk data yang lebih lama memang nggak ada angkanya, tapi kalau misalnya sejak tahun 2004 bahkan sebelumnya sampai dengan akhir-akhir ini di awal 2022, untuk kenaikan harga properti itu signifikannya terjadi di akhir 2013. Dan kita tahu sendiri bahwa di 2012 dan 2013 terjadi properti boom, di mana di situ harga-harga properti termasuk juga harga saham properti naik signifikan dan menguntungkan para investor. Dan itu yang kita tanya sekarang kan, apakah bakalan terjadi properti boom? Apakah bakalan terjadi housing crash? Apakah saat ini timingnya tepat? Semua itu bakal kita bahas di sini, maka terus ikutin video ini. Nah, di sini aku sampaikan ke kalian dari jurnal yang aku dapatkan dari sumber yang terpercaya dari penelitian bahwa karakteristik pasar Indonesia itu lebih ditentukan oleh supply. Jadi meski supply nggak begitu naik-naik banget ya, yang contohnya ditunjukkan dengan indeks supply tadi atau turun-turun banget untuk supply, tapi karakteristik ini yang membuat harga properti di Indonesia itu naik perlahan. Jadi intinya ketika supply itu nggak begitu naik banget atau nggak turun banget, harga properti di Indonesia itu terus naik perlahan dan pasti. Ya karena memang lebih ditentukan daripada supply, bukan daripada demand untuk Indonesia. Itu berdasarkan research yang dilakukan. Selain kita bahas supply, tadi kita udah tahu bahwa supply-nya aman-aman aja, nggak ada yang anomali, biasa-biasa aja. Itu bahasa sederhananya ya teman-teman, semoga kalian paham. Kita bakalan lanjut ke demand, bagaimana permintaan pasar properti. Dari demand, seharusnya kita mencari berapa sih jumlah konsumen yang ingin membeli properti, tapi sejauh ini susah untuk mendapatkan indeks tentang itu. Jadi kita bisa ambil contoh indeks lain yaitu interest rate. Di sini kita melihat tingkat suku bunga yang ada di Indonesia yaitu BI rate. Dan kalian bisa lihat untuk tingkat suku bunga itu sejak awal 2020 sampai dengan sekarang tingkat suku bunga itu terus turun sampai terakhir kali di April 3,5% dan itu tingkat suku bunga yang rendah untuk Indonesia. Dengan tingkat suku bunga yang rendah ini kita bisa juga tahu bagaimana sih suku bunga KPR-nya. Dari segi suku bunga KPR, di mana ini adalah kredit perumahan rakyat, di mana rakyat bisa minjem uang dengan metode KPR, kemudian bisa beli rumah meskipun belum punya cash total untuk itu. Dan kalau misalnya untuk perkembangan suku bunga KPR sejak Juni 2020 sampai dengan Desember 2021 selalu turun trennya. Bahkan terakhir di Desember 2021 itu 8,2%. Dan for your information, ini merupakan suku bunga KPR yang termasuk terendah, di mana biasanya sebelum pandemi itu bisa sampai 11-12%. Kenapa ini penting? Karena dengan tingkat suku bunga KPR ini bakalan meningkatkan permintaan. Itu berbanding terbalik ya teman-teman. Ketika tingkat suku bunga KPR itu turun, maka tingkat permintaan atas properti semakin meningkat. Ya jelas dong, ketika suku bunga semakin rendah, orang-orang bakalan lebih giat lagi buat pinjam dan beli rumah. Kita udah tahu tadi tingkat suku bunga KPR yang trennya terus menurun dan termasuk yang rendah. Dan bagaimana dengan penyaluran KPR-nya? Kita bisa lihat di sini, kalian lihat di garis yang warna merah aja di pertumbuhan year on year. Intinya adalah di garis atau grafik yang warna merah ini adalah tingkat penyaluran KPR itu semakin meninggi, di mana perubahannya itu 3,42% sampai bahkan 9,76%. Jadi dari segi permintaan memang semakin meninggi dari hari ke hari hingga terakhir di kuartal 4 2021. Sekarang pertanyaan kalian adalah kenapa kita bahas KPR? Tadi aku udah singgung sedikit, aku mau jelasin lagi. Karena dari total pembiayaan untuk para pembeli rumah tadi itu, pembeli properti tadi itu, pembiayaan yang paling sering mereka gunakan adalah KPR, kemudian ada di tunai bertahap, kemudian ada di tunai. Jadi jelas 75% daripada konsumen properti yang menggunakan 75% KPR, sehingga KPR ini penting untuk menentukan bagaimana demand properti. Tadi kan udah tahu bahwa tingkat KPR untuk suku bunganya menurun, kemudian tingkat penyaluran KPR semakin meningkat. Harusnya penjualannya meningkat dong untuk properti beberapa tahun belakangan ini sejak awal 2020. Coba kita lihat. Dan memang sejak awal 2020 di kuartal 1 sampai sekarang di akhir 2021 di kuartal 4 itu ada tren yang naik. Ini ada banyak tipe rumah, kalian bisa lihat yang total aja, yang warna merah. Dan kalian bisa lihat di warna merah itu kurang lebih perubahannya naik. Itu secara gampang baca chartnya. Itu perubahannya terus naik walaupun melandai. Tapi tingkat naik melandai ini udah cukup signifikan di properti. Jadi intinya adalah tingkat penjualan juga naik untuk sektor properti. Gimana? Kalian udah tahu kan gimana demand dan supply sektor properti dengan menggunakan beberapa indeks yang udah aku sampaikan ke kalian. Jadi sekilas demand dan supply untuk sektor properti Indonesia itu ya nggak anomali, nggak ada hal yang perlu sangat diperhatikan. Untuk supply ya cukup-cukup aja, dan untuk demand di sektor properti terutama di belakangan ini di 2021 itu mulai ada tren kenaikan yang lumayan drastis. Hal itu juga dibuktikan dengan tingkat penjualan yang memang naik belakangan ini. Kalau misalnya kalian butuh data lebih lagi, kalian bisa ulik gimana LK di perusahaan sektor properti. Contohnya misalnya Ciputra, kalian bisa bedah di sana ada kenaikan penjualan di 2021.
Sekarang mari kita perumit kasus pembahasan kita di video ini. Gimana kalau kita tambahkan satu permasalahan lagi yang baru-baru sedang munculnya, yaitu kasus inflasi. Bakal jadi apa pembahasan kita? Ayo kita lanjut pembahasannya. Nah sekarang timbul permasalahan lagi bagus-bagusnya sektor properti, malah ada perang Rusia-Ukraina, kemudian Amerika, Jerman, Inggris inflasi, mereka harus naikkan suku bunga, di mana Amerika merupakan acuan untuk mata uang dunia dan sebagainya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan selain permasalahan rumah tangga yang kita hadapi masing-masing. Intinya adalah inflasi yang semakin tinggi. Sorry ngaco ya. Kalian bisa lihat di sini untuk inflasi di Indonesia juga udah terdampak yang semakin tinggi. Inflasi memang it's okay kalau misalnya bisa terkendali. Tapi inflasi yang semakin tinggi dengan cepat itu menjadi masalah. Itu yang menjadi poin masalah daripada inflasi. Dan kalian bisa lihat di April 2022 inflasi Indonesia itu udah hampir 3,5%. Udah naik daripada sejak awal Maret 2020. Jadi inflasi memang bisa merembet kemana-mana. Salah satunya suku bunga KPR yang tadi udah aku jelasin. Hal ini bakalan membuat demand properti menurun kalau suku bunga KPR kembali naik lagi. Tapi ingat sesuai poin tadi, aku mau nyampaikan ke kalian bahwa karakteristik pasar Indonesia itu lebih ditentukan daripada supply. Jadi misalnya tingkat suku bunga KPR semakin meninggi nih. Oke, memang untuk permintaan properti bakalan terdampak lah, menurun lah. Tapi untuk harga properti itu biasanya lebih ditentukan daripada supply di Indonesia. Memang karakteristiknya begitu berdasarkan research yang aku baca. Jadi intinya adalah ketika demand nggak terlalu terdampak banget, menurun gitu ya. Tapi nggak terlalu terdampak banget untuk sektor properti. Ya untuk harga properti itu memang bakalan terus naik lagi selagi penurunan demand itu nggak parah-parah banget ya, nggak drastis banget. Karena memang untuk Indonesia, sekali lagi karakteristik pasar properti Indonesia lebih ditentukan daripada supply driven. Jadi, menurut hasil penelitian, salah satu penelitian, variabel inflasi terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap pergerakan harga perumahan. Penting itu ya. Jadi, ketika inflasi semakin tinggi, maka harga properti cenderung menurun. Kebalikannya, yaitu pengaruh negatif. Permasalahannya yaitu ya inflasi yang semakin tinggi yang menyebabkan purchasing power daripada konsumen properti yang semakin rendah. Ini juga menjadi faktor daripada harga properti bakal menurun karena memang nggak ada yang mau beli gitu. Karena memang purchasing powernya menurun. Disinilah yang dimaksud bubble itu yang ditakutkan karena dapat menggerek dengan drastis harga properti tadi menjadi turun banget. Aku rasa sih nggak bakalan separah itu yang dimaksud dengan property boom untuk kedepannya. Karena menurutku bakal ada yang mau jadi standby buyer, yaitu masyarakat-masyarakat upper class yang punya cash tadi. Sehingga mereka lebih memilih properti untuk investasi, bukan untuk konsumsi, untuk rumah mereka, bukan. Jadi untuk investasi. Kenapa gitu? Karena tingkat suku bunga tinggi. Ketika tingkat suku bunga tinggi, mereka bingung memasuki di pasar saham. Mungkin mereka merasa pasar saham juga anjlok. Kemudian kalau disimpan di cash tingkat suku bunga tinggi, maka mereka mencari instrumen investasi real biasanya. Dan contoh yang paling nyata adalah properti. Yang kedua, poinnya adalah dari sisi supply. Kita nggak berlebih. Untuk sisi supply di Indonesia itu nggak berlebih. Kalau udah lihat tadi di bagian penjelasan supply properti. Sehingga menurutku masih oke lah untuk komposisi supply dan demand properti. Jadi ketika terjadi penurunan pembelian daripada properti, yang nggak begitu ngaruh-ngaruh banget ke harga properti. Sehingga nggak menjadikan property crash atau housing crash atau bubble property. Karena memang untuk supply-nya itu nggak berlebih banget. Nggak yang kayak di Amerika di tahun 2008 yang mana memang supply properti pada saat 2006 itu tinggi banget di sana. Dan poin penting lainnya adalah pemerintah sekarang juga masih kasih insentif PPN DTP untuk properti, untuk perumahan. Jadi masih ada sisi pendukung untuk demand terus meningkat meskipun nanti KPR naik. Jadi bubble menurutku masih belum tentu terjadi. Memang peluangnya ada tapi masih belum tentu terjadi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah sekarang timingnya tepat? Kita lihat juga untuk valuasi properti yang menurutku belum terapresiasi. Contoh, kita menggunakan CTRA. Kalian bisa lihat di sini untuk PE standard deviation selama 10 tahun terakhir, bahwa terakhir di 9,75 di bawah minus 1 standar deviasinya. Dan ini secara relatif valuasi murah ya. Jadi untuk CTRA, contoh aja sebagai sampel, itu belum terapresiasi oleh market. Padahal revenue dan net income-nya naik drastis dibandingkan 2020. Gimana dengan sektornya? Untuk sektor kalian bisa lihat untuk current PE ratio itu di 12,95. Kemudian CTRA di bawahnya, JRPT di bawahnya, BSD memang di atasnya, dan seterusnya. Jadi untuk beberapa saham properti itu bahkan di bawah sektornya. Dan kalau misalnya kalian tracing lagi, sektor di PE 12,95 ini juga termasuk yang rendah dibandingkan kinerja sektor properti secara PE beberapa tahun belakangan. Dan pertanyaan kalian sekarang mungkin lagi, Bang, kenapa kok saham properti nggak naik-naik ya?
Salah satu alasan yang menurutku adalah karena memang mereka belum RUPS, jadi belum ada bentuk dividen yang nyata yang bakalan dibagikan. Beberapa contoh perusahaan besar untuk sektor properti ada CTRA, Puon, kemudian SMRA, BSD, dan seterusnya, itu belum RUPS, tapi sebentar lagi kita tunggu aja. Kalau berharap properti boom, maka peluangnya ada sih menurutku, tapi sangat kecil untuk Indonesia beberapa tahun ke depan ini. Sehingga saat ini adalah timing yang nggak salah menurutku untuk buy properti. Toh juga masih banyak yang belum terapresiasi. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Semoga kalian nggak bingung, semoga video ini bermanfaat dan nambah insight ke kalian untuk berinvestasi. Aku Yusuf Habibah Rahab, kalian boleh subscribe channel ini atau follow Instagramku. Gimana teman-teman, kalian udah dapatkan gimana gambaran makro di sektor properti di Indonesia? Dengan memahami makro kayak gini, kita bisa lebih yakin lagi buat berinvestasi di suatu saham. Dengan memahami makro, ya berarti kita tahu kapan kondisi dan timing-timing yang tepat untuk in dan out dari pasar saham untuk sektor tertentu. Contohnya misalnya kayak sektor batubara. Kalau misalnya kalian beli di sembarang timing, di sembarang waktu, kalian beli asal beli aja, misalnya PTBA belakangan ini kalian baru beli, ya kalian bisa dikatakan nanti takutnya belinya itu di pucuk. Di saat orang lain udah keluar dari sektor itu, dari saham siklikal kayak gitu, kalian baru keluar dari sektor kayak gitu. Jadi kesimpulannya, jangan asal masuk aja, jangan asal timing aja. Kalian harus pahami makronya juga. Begitupun dengan sektor properti yang kita bahas di video ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten dan video kayak gini, boleh dong aku minta dukungannya dengan subscribe, like, atau mungkin komen, kita diskusi di bawah. Dan terakhir, share ke teman kalian. Semua keputusan investasi kembali lagi ke kalian masing-masing, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Oh ya, kalau misalnya kalian mau join grup sharing-sharing saham di Telegram secara gratis, kalian bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat. Semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.